Saya tanya Bapak, Bapak ini esensinya apa? Rohkah atau manusia normal yang memiliki, mohon maaf, alat vital? Oh, Bapak itu berbeda dengan anak Allah. Nah, Anda saja sudah Oke. mengakui bahwa Bapak berbeda dengan anak. Tiba-tiba Anda bilang sehakikat. Anda dengan Fandi sehakikat sebagai manusia. Tapi Anda bukan Fandi, Fandi bukan Anda. Betul nggak? Nah, Oke, Mbak. Bapak Sama halnya dengan anak. sama halnya dengan anak Allah yang mempunyai sifat Bapak dan Berarti dengan roh Bapak Allah, memiliki bisa sifat rasa menghidupkan takut. orang mati, Bapak, bisa oke. menyembuhkan penyakit, Iya. bisa bangkit dari kematian, Oke. Anak memiliki sifat Bapak, bisa membangkitkan orang mati. bisa lahir tanpa. Bapak memiliki sifat anak nggak? Makan ikan goreng, ketakutan, marah, murka ngamuk-ngamuk, ada? Nggak ada malah. Loh, yang sehakikat itu artinya sama persis, plek keti plek plek plek. Contoh Anda dan Fandi punya sehakikat manusia. Normal sama kalian. Saya dan Natali sehakikat, hakikatnya manusia. Tapi Natali bukan saya bukan Natali. Nah, sekarang saya tanya, ketika Allah Bapa itu hakikatnya Allah, Yesus hakikatnya Allah, secara esensi dia berbeda. Karena Yesus punya sifat kemanusiaan, Bapak tidak punya sifat kemanusiaan. Itu tidak bisa dikatakan sehakikat. Beda itu. Jadi pahami dulu arti sehakikat. Keadaan sebenarnya tentang Bapak adalah roh, tidak punya sifat kemanusiaan. Sepakat nggak? Bapak bukan roh, Mbak. Roh itu roh Allah. Oh, yaudah, Bapak itu apa? Bapak di surga. Iya, saya nggak nanya Bapak di mana. Bapak itu apa? Kalau Esensinya Mbak nanya- apa? Mbak bertanya sama saya, tidak ada yang pernah lihat Bapak kecuali Tuhan Yesus itu sendiri. Nah, pinter, tidak ada yang pernah melihat Bapak. Tapi ketika tiba-tiba ditanya Yesus apakah Bapak atau tidak, jawabannya adalah Yesus menjawab, aku datang dari langit, kamu datang dari bumi bawah. iya, Lucifer juga dari langit. Yesus itu Bapak atau bukan? Aku berdiri di samping Bapak, setara dengan Bapak. Ya udah, kalau begitu ada dua. Yang satu anak, itu Bapak, setara. Berarti kamu triteos. Oh, ada dua juga. Lah, kalau gitu kamu satu, esensi personnya kamu satu. Tanpa ruh kamu mayat, tanpa mayat kamu ruh. Mana Ini ada satu. ruh dipanggil? Sejak kapan ada mayat manusia istilahnya? Tanpa anak Allah, Bapak tidak bisa berfirman karena firman itu menjadi Oke, manusia. tanpa anak Bapak tidak berfirman. Anak kapan hadirnya? Bentar dulu, Bi, ini langsung melompat jawaban ini tanya yang Nggak dulu. melompat. Saya mengikuti standarisasi kamu. Standarisasi kamu itu telah blunder dengan kenyataan bahwa kamu melanggar definisi hakikat. Hakikat itu artinya keadaan sebenar tentang sesuatu. Nah, kamu berubah jadi perempuan. Nggak bisa. Kalau kamu berubah jadi perempuan, hakikatmu laki-laki, namamu Ladyboy. Kalau ada Tuhan yang bukan manusia, jadi manusia, itu sifat manusia enggak? Enggak. Anak punya sifat manusia enggak? Punya. Itu beda hakikatnya. Lalu kamu bilang lagi, oh seperti kita ini, Bapak, karena yang namanya manusia itu ada tubuh dan juga roh. Tanpa tubuh disebut roh, tanpa roh disebut mayat. Gimana sih ini hakikatnya? Kok belajar enggak hakikat, Bang? Iya. Tanpa tubuh dan roh nggak menjadi satu hakikat berarti, Mbak. Mbak udah bisa menjawab. Tanpa tubuh dan roh tidak bisa disebut manusia. Nah, Tuhanmu punya tubuh dan roh. Punya, Mbak. Ya sudah, Tuhanmu manusia berarti. Manusia, Simple. Manusia, Mbak. Lah, ya sudah, berarti Bapak itu manusia. Bapak di surga, Mbak, makanya. Iya, Bapak itu Tuhan enggak? Oh, berarti Bapak dengan hakikat berbeda ada di surga. Tuhan yang manusia di bumi. Yang kamu sembah yang mana? Yang kita sembah Bapak yang di surga seperti doa kami, Mbak. Lah berarti ngapain kamu menuhankan Yesus? Katanya Tuhanmu manusia. Lah Bapak bukan manusia. Gimana sih ini? Nggak konsisten, Bang. Katanya Tuhanmu manusia. Iya. Lah Bapak di surga. Bapak Tuhan bukan? Hakikatnya berasal dari haki, bahasa Arab. Kamu mau on cam nggak? Hakikat artinya hak itu. Kata hakikat itu dari kata hak kok. Dari kata hak. Ingat ya. Hakikat itu dari kata hak kok. Benar. Ya, benar. Nah, benar nggak Bapak itu manusia? Bukan. Bapak bukan. Ya anak sudah. Allah. Bapak bukan Benar doa. nggak Yesus itu adalah roh? Tunggu dulu. Benar nggak Bapak itu manusia? Tidak. Benar nggak Yesus itu adalah roh? Jadi gini loh, Mbak, biar gampang Beda. kita memahami. Enggak. Biar gampang kita memahami. Ini loh. Allah itu ada di tengah, Mbak. Bapak ada di atas. Allah anak ada di ada tengah. samping, Roh Allah ada Nah, di itu selatan. namanya perisai Trinitas. Father is not Son, Son is not Holy Spirit, Holy Spirit is not Father. Father itu roh. Anak itu manusia yang katanya punya hipostatis union. 100% manusia, 100% Allah. Roh Kudus itu keluar dari Bapa yang bukan manusia.
Kalau kamu katakan mereka sehakikat, itu hancur definisi hakikat. Karena apakah benar Yesus itu sehakikat dengan Bapa? Enggak. Karena Bapa itu hakikatnya bukan manusia, Yesus hakikatnya manusia. Jadi kamu udah blunder definisi hakikat. Gitu loh. Paham enggak? Ya, yang penting aku mengimani Trinitas. Mungkin mbaknya enggak Iya, apa-apa. kita bukan masalah melarang kamu mengimani Trinitas, tapi penjelasan Trinitas kamu itu bisa menjadi asbab kamu menjadi Oneness, monarki, bisa menjadi asbab kamu Triteos, politeis, bisa menjadi Oneness- asbab kamu itu mengaku Oneness Trinitas. bertanya, Mbak. Hah? Oneness itu baru ada di TikTok aku lihat. Oneness itu adalah praxeas, kontra praxeas, orang yang mengaku bahwa Tuhannya itu Trinitas, tapi ketika menjelaskan dia berkonsekuensi logik monarki. Dia mengatakan Tuhan itu seperti kamu. Di rumah kamu bisa jadi mama, di kantor jadi bu direktur, di kampus jadi bu dosen. Itu modelnya yang berbeda, tapi pribadinya satu. Itu oneness, sesat, bidat. Tritunggal itu tidak menyamakan ketiga entitas ini. Tapi mereka dikatakan satu substansi. Sampai detik ini orang Trinitas masih bingung menjelaskan apa itu substansi atau hakikat. Karena tidak sehakikat, tidak seinti. Yesus itu punya 100% manusianya, Bapak tidak punya 100% manusianya. Kok bisa dikatakan sehakikat? Oke. Paham aku. Ya intinya menurut Mbak, Bapak itu tidak memiliki sifat manusia dan Ya Tuhan- tidak, karena dia Tuhan, dia adalah pencipta langit dan bumi. Bagaimana mungkin sang kholik memiliki sifat seperti makhluk? Contoh, apakah kholik kita maha pengasih? Iya. Kamu punya pengasih nggak? Kamu mengasihi istrimu toh? Mengasihi, tapi mengasihimu itu dengan mengasihi orang lain, cara mengasihi kamu dan batasan mengasihi kamu itu tidak sama dengan Bapa. Contoh, kamu mengasihi istrimu karena kamu menginginkan dia untuk tinggal bersamamu. Tapi Tuhan mengasihi manusia bukan karena butuh dengan manusia, karena dia memiliki sifat maha pengasih. Contoh lagi, kamu hanya baik pada istrimu, nggak mungkin kamu baik pada istri orang. Kalau Tuhan itu bukan cuma baik kepada orang yang menyembah kepada dia, yang tidak menyembah kepada dia pun dia baik. Ini perbedaannya. Kalau Tuhan itu memiliki sifat maha yang tak akan pernah mampu manusia mencapai, manusia itu memiliki sifat kasih. Iya, itu tidak sama sifat, apalagi esensi. Nah sekarang saya tanya sama kamu, Yesus mengajarkan untuk Yohanes 17 ayat 3, kehidupan kekal hanya mengenal engkau satu-satunya Allah. Apa yang dimaksud dengan Allah dalam perspektif kamu sebagai murtadin? kehidupan kekal. Ya, Yesus berkata, Yohanes 17 ayat 3, kehidupan kekal dengan mengenal hanya engkau satu-satunya Allah dan mengenal aku yang engkau utus. Yohanes 17 ayat 3. Pertanyaan saya, siapa Allah satu-satunya menurut Yesus ataupun Paulus? 1 Korintus pasal 8 ayat 6. Ya, bagi kita hanya ada satu Allah. Dan itu satu Theos loh. Dan juga satu Kurios, yaitu satu Lord. Pertanyaan saya, apa yang dimaksud dengan Allah? Apa yang dimaksud dengan Kurios atau Tuhan? Coba, bisa nggak kamu jelasin? Karena kamu itu, mohon maaf ya, istilah yang saya gunakan agak ekstrim. Kalian umat Kristen rata-rata disesatkan dengan terjemahan. Kata Allah diterjemahkan dari kata Theos. Theos itu diterjemahkan ke Inggrisnya God. God itu diterjemahkan ke bahasa Arabnya ilah. Artinya sembahan yang disembah atau yang dianggap sebagai pencipta langit dan bumi. Yesus itu sebatas Kurios. Kurios artinya juga Lord. Lord artinya juga Sayyid. Nabi Muhammad juga Lord. Kurios. King James itu juga Lord. Raja-raja orang Eropa juga dipanggil Lord karena dia penguasa. Pak Presiden Jokowi juga Lord. Nah, sekarang saya tanya, ketika Yesus memperkenalkan kehidupan kekal hanya mengenal engkau satu-satunya Allah dan mengenal aku yang kau utus. Siapa satu-satunya Allah menurut Yesus? Karena yang mengerti siapa Tuhan yaitu Yesus. Dia yang memperkenalkan kepada kamu Tuhan. Iya. Kalau aku lebih memahaminya melalui aku yang dia utus, Mbak. Karena di luar itu Nah, bagaimana cara memahami itu? Sama, saya juga melalui Nabi Muhammad bisa kenal Allah. Nggak mungkin saya menyembah Allah tanpa mengenal Nabi Muhammad. Emang saya tahu cara menyembah kepada Allah tanpa pengajaran dari Nabi Muhammad? Nah, kalau begitu, itu dia perantara. Ya nggak masalah, para nabi memang perantara. Emang Bani Israel tahu menyembah Tuhannya Bani Israel tanpa dikenalkan Musa melalui hukum Torah? Ya nggak bisa. Emang itu Yakub, pengikut-pengikutnya bisa tahu Tuhan tanpa diperkenalkan Yakub? Para nabi-nabi terdahulu. Kalau Yesus mengatakan, aku adalah kebenaran, aku adalah jalan, umat Islam percaya semua loh. Tapi sejak kapan jalan menjadi tujuan? Namanya nabi yang membawa kebenaran. Nah, masalahnya kenapa kalian menyetarakan Yesus dengan Bapa? Alasannya adalah kalian mengikuti konsili. Konsili Konstantin di Nikea tahun 325 menyetarakan Bapa dengan anak.
Padahal mana mungkin setara. Kata Yesus, Bapa lebih besar daripada aku. Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri, melainkan mengikuti kehendak Bapa. Apa kata Yesus lagi dalam Matius pasal 7:21 kalau nggak salah itu ya? Tidak semua yang memanggil aku Tuhan, Tuhan masuk kerajaan Allah, melainkan yang mengikuti kehendak Bapakku, kehendak Allah. Kenapa dia nggak bilang kehendak aku? Untuk orang Gitu. Farisi. Untuk yang Itu dia. mengetahui tidak menjalankannya. Iya betul. Orang Farisi tidak menjalankan perintah siapa? Perintah Allah Bapa, bukan perintah Yesus, karena Yesus baru hadir. Iya, Orang melalui- Farisi itu mengikuti hukum Taurat. Hukum Taurat itu yang memberikan siapa? Bapa, bukan Yesus. Karena tidak ada yang bernama Yesus sebagai Mesias kecuali berbentuk manusia. Coba dia katakan begini. Anak manusia, lahir sebagai anak manusia, naik ke surga sebagai manusia, dan datang kembali sebagai anak manusia. Kok tiba-tibanya kalian tuduh dia adalah yang bukan manusia? Kan lucu. Makanya saya tanya, penyembahan terhadap Yesus itu perintah siapa, brotherku? Oke, Mbak ini kan masih bingung tadi, Bapak tidak memiliki sifat kemanusiaan ya. Sama halnya dengan roh kita tidak memiliki sifat kemanusiaan juga, Mbak, nggak bisa disentuh. Roh itu punya perasaan. Roh itu perasaan itu dari akal sehat, Mbak. Tergantung akal kita menafsirkan Kamu perasaan. gerak- Mau Gini, ada kesel, istilah mau neuroscience ya. Pengujian akal itu yang diuji itu bukan akal, karena akal tak berbentuk. Dia adalah daya yang muncul dari otak. Oke? Empati atau perasaan itu munculnya dari sini loh. Itu makanya ada istilah hati nurani loh. Paham nggak? Perasaan antara otak dengan hati itu adalah organ yang memiliki daya. Paham nggak? Paham. Kedua Perempuan instrumen lebih kita banyak ini, satu, memang. ya, kedua instrumen ini memiliki daya. Yang mana disebut kalau hati adalah empati, kalau otak adalah akal. Nah, sekarang pertanyaan saya, siapa yang mengatakan kalau roh punya sifat, punya perasaan? Tidak ada, itu tidak ada secara, Iya, tidak memang ada. unsurnya sendiri tuh. Nah, jadi kalau kita bicara ruh, ruh itu adalah entitas yang beyond logic. Itu goib. Tidak ada, para saintis tidak bisa membuktikan adanya ruh. Ruh itu adalah something yang tidak akan bisa diindrakan. Bukan tidak akan bisa, tidak mampu terindrakan saat ini. Tapi sesuatu yang ada tidak mesti terindra. Contoh akal. Akal itu sesuatu yang diklaim ada, tapi tak terindra. Tapi dia punya sumber, yaitu ini, otak. Nah, yang punya perasaan itu siapa? Manusia, brother. Sebenarnya jawabannya udah dijawab sama Mbaknya sendiri. Tuhan Ya, Yesus terus? mempunyai sifat, Bapak mempunyai otoritasnya sendiri. Ya, Sebenarnya dalam iblis satu juga sumber. punya sifat, brother. Iblis itu punya Dalam sifat satu sumber, apa? Mbak. Allah itu Iblis- sendiri. Kalau itu definisi ketuhanan menurut Anda, menyamakan Yesus dengan Bapa karena punya sifat, kecubung juga punya sifat, memabukkan. Itulah pemisah Sifat itu kita. sesuatu yang melekat pada yang disifati. Contoh, tidak ada pun ada sifat. Apa sifatnya? Tidak ada. Sesuatu yang tidak ada juga punya sifat. Apa sifatnya? Ya tidak ada. Jadi semua punya sifat. Benda mati ini punya sifat nih. Hand body ini punya sifat nih. Membuat tubuh saya wangi. Semua punya sifat kok. Masa semuanya Tuhan? Syarat menjadi Tuhan itu apa menurut akal sehat Anda? Ya, Kalau banyak nggak ya. ada syarat, kalau tidak ada syarat berarti semua bisa jadi Tuhan loh. Banyak. Kalau dalam Coba satu aja. dalam musim ada 99 ya. Nama-nama Oh, bukan Tuhan. syarat itu asma wa sifat, itu nama dan sifat Allah, bukan Kan syarat. sifat. Bukan. Kalau bohong itu jangan sampai ketahuan. Gini loh syarat yang saya tanya. Apa syarat? Jadi gini ya. Kita menuhankan, kalau tidak ada parameter ketuhanan, maka ini parfum saya juga bisa jadi Tuhan loh. Maha kuasa, Mbak. Nah, mantap. Yesus maha kuasa nggak? Maha kuasa atas izin Bapak dan Roh Kudus. Kalau tanpa izin Bapak Roh Kudus, dia maha kuasa nggak? Tidak ada kehendak. Itu namanya bukan maha kuasa. Saya juga berkuasa kalau izin Allah. Saya bisa menurunkan kamu dan saya berkuasa di Komal ini loh.
Mbak berkuasa atas izin akal pikiran Mbak kalau Oh bukan, atas izin otak Allah. Mbak nggak nyuruh Mbak buat menggerakkan tangan. Bukan, Tidak bakal akal berpihak. pikiran saya itu adalah instrumen yang mengarahkan tubuh saya untuk melakukan, bukan kuasanya. Karena akal saya tidak berkuasa, akal saya berfungsi. Yang berkuasa itu adalah Tuhan yang Maha Kuasa. Saya bisa makan karena izin Allah. Gitu. Nah, Yesus juga begitu. Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Artinya di situ Yesus menegaskan kalau dia itu kekuatan dia bukan dari dirinya sendiri, tapi dari Bapa yang mengutus dia. Gimana mau dikatakan dia berkuasa? Intinya sebenarnya gini Mbak, aku nggak bisa memaksa Mbak buat percaya dan umat lain. Ini bukan masalah paksa memaksa, Namanya brother. Ini masalah dialektika. Ketuhanan, ketuhanan yang aku rasakan ini sebenarnya kesaksianku sendiri. Nggak bisa aku bersaksi. Apa itu? Ya udah. Kesaksianku ke Apa kalian kesaksian semua itu Anda? nggak bisa. Saya menceritakan kesaksian saya ya. Teman Oke. saya itu nyembah botol kecap gara-gara dia bisa terbang loh. 3 kali dia terbang-terbang. Percaya nggak? Puji Tuhan aku mendapat ketenangan Mbak. Selama jadi Oh, Kristen. kalau tenang mah penikmat narkoba juga tenang, dia bilang tenang bang. Itu kan Asik. ketenangan palsu. Soraklah, haleluya, segala puji syukur hanya bagimu Tuhan. Hancur ini bangsa kalau begini terus. Loh, dari mana Anda bisa membuktikan ketenangan Anda itu asli bukan Aku palsu? udah nggak khawatir lagi. Loh, orang yang lagi nge-fly, aku nggak khawatir lagi, mau mati-mati aja bro katanya. Dari mana Anda Karena bilang palsu? Tujuanku di surga itu bukan untuk hawa nafsu. Loh, bukan masalah tujuan atau tidak tujuan, tapi apakah Anda itu bisa memastikan tujuan Anda itu betul-betul tujuan yang benar? Masalah Tujuan Anda ingin ke sana, ke kanan, dan ke kiri itu urusan Anda, brother. Tuhan. Agama ini tidak mengenal perasaan loh. Kebenaran itu tidak mengenal perasaan loh. Kebenaran itu masalah benar salah, relate tidak dengan yang diucapkan. Ketika Anda tuduh Yesus Tuhan, dia tidak pernah bisa gitu. ngajarin dia Tuhan. Nggak bisa gitu Itu dong. kan memaksakan. Dalam beragama, dalam konsep keyakinan kita kan harus meyakini Mbak. Nggak bisa benar. Lah betul. Betul. Penyembah Sai Baba juga yakin Sai Baba itu Tuhan. Penyembah roh-roh di zaman animisme juga yakin kalau itu adalah Tuhan. Nggak masalah. Kita nggak memaksa keyakinan kamu kok. Kita mempertanyakan argumen kamu itu dasarnya apa. Dasarnya apa yang aku saksikan, apa yang aku rasakan. Apa yang kamu Nggak saksikan? bisa aku bersaksi atas kesaksianku atas Wah, Karena gini setiap kalau manusia- pengalaman spiritual ya, Iya, lebih pengalaman hebat itu spiritual. pengalaman si ini Mbah Gufron. Dia bisa bahasa semut loh. Makoli keren loh dia loh. Kain, 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 kain. Nah itulah yang saya bingung juga. Hah, bahkan kamu tahu nggak? Ada Bahkan salah kalau seorang Mbak wanita. nggak bisa ngomong sama semut Mbak. Lah itu dia lebih hebat Mbah Gufron. Harusnya Mbah Gufron lebih benar dari kamu karena dia bisa bahasa semut. Makoli. Lebih hebat lagi Luga Tambunan. Dia udah pernah ke surga. Kamu udah pernah ke surga belum? Gak pernah lah Mbak. Lah hebat Luga Tambunan dari kamu. Luga Tambunan ketemu Yesus diajak ke surga jalan-jalan dibawa ke neraka loh. Keren Luga Tambunan loh. Jangan bawa-bawa oknum lah Mbak. Lah Anda kan bicara tentang personal Anda barusan itu. Melawak United ini udah kelihatan goblok ya kan? Banyak juga di agama masing-masing. Kenapa saya nggak boleh membandingkan cerita Anda dengan cerita yang pernah beredar? Luga Tambunan mengaku ketemu sama Tuhan dibawa ke surga, dilihatnya Ferrari di surga. Dia lebih hebat. Kalau Anda bilang saya ketenangan, tanya Luga, tenang nggak hidupmu? Mana mungkin si Luga bilang hidupku resah? Pasti dia bilang tenang. Makanya saya katakan, dalam Amsal pasal 3 ayat 5, ini dikatakan, jangan bersandar kepada pengertianmu sendiri. Nih, dinyatakan di sini nih. Nih, Amsal 35. Ya. Pengertian pendeta juga jangan, pengertian sendiri juga jangan. Yang benar. Lah itu iyalah, pengertian kamu dari Tuhan. tadi kamu pengertianmu sendiri nih. Saya baca nih. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Lah di mana Tuhan yang kamu sembah itu mengaku sebagai Tuhan dan meminta disembah? Kan lucu. Ada Mbak, jawabannya Mbak. Di mana? Di kitab apa tuh yang Thomas bersaksi melihat kebangkitan Tuhan itu? Itu kesaksian Thomas. Yang saya tanya, Tuhanmu mengaku Tuhan dan minta disembah itu di mana Di kok? situ. Malah lagi-lagi kamu ke pengertian orang lain. Di situ Tuhan Yesus bersaksi. Di mana dia bersaksi? Ketika Thomas terkejut melihat Ya tuh, Tuhanku, ya ya Allahku. Theos, ya Kurios.
Oke. Lah, itu Sekarang Thomas atau aku Yesus? tanya. Gimana sih ini? Mbak Uni kalau aku panggil Dewi bakal nyaut nggak? Saya dipanggil Dewi, tergantung. Jangan Dewi lah, ntar kegeeran pula lagi. Enggak, gini loh, brother. Ini Ketika kalau aku panggil konteks Budi Thomas, bakal nyaut. Thomas itu bukan memanggil. Dia terkejut. Kamu lihat dong keadaan dia. Dia terkaget karena dia tidak percaya. Di anggapan Thomas, Yesus itu sudah meninggoy. Tiba-tiba ketika ada orang meninggoy ya, kamu nih, ya ketika ada orang meninggoy, tiba-tiba hadir di hadapanmu. Apa kamu nggak kaget? Ya kaget dong. Pasti kamu kaget. Saya lihat Bu Darni, saya dengar Bu Darni katanya udah meninggal. Tiba-tiba hadir di sini. Ya Allah, apa Bu Darni langsung jadi Allah? Ya enggak dong. Jadi menurut pemahamanku ya Kak ya, dan keyakinan kami, ketika Thomas bersaksi, Thomas menyentuh bekas lukanya, yang tadinya mayat hidup kembali di hari ketiga, dia berkata, ya Tuhanku, ya Allahku. Tuhan Yesus menyaut nih, dipanggil Tuhanku, Allahku. Sekarang gini, berarti Thomas tahu kalau Yesus itu manusia Tuhan. Tahu? Ya. Nah, berarti harusnya Thomas itu mengakui Tuhan itu manusia berarti. Iya, memang karena kan. Nah, coba di mana pengajaran Thomas menyuruh menyembah Yesus sebagai Tuhan? Ayo. Masa nggak ngajarin kawan-kawannya kalau itu adalah Tuhan yang harus disembah? Gimana sih? Masa sendiri-sendiri dia? Kenapa Injil Thomas ditolak? Kalau memang, dengar ya, kalian tahu tidak ada 4 Injil. Injil yang dianggap Injil sinoptik. Ada satu kitab yang apokrif yang disebut dengan kitab Thomas atau Injil Thomas. Menurut Ellen Pagel, seorang penulis buku Beyond Belief, seorang feminis yang juga lulusan Harvard. Dalam bukunya dia katakan bahwa Injil yang sebenar-benarnya adalah Injil Thomas. Kalau memang Thomas tahu yang di Yesus yang manusia itu adalah Tuhan, otomatis Thomas akan mengajarkan ke banyak orang bahwa Yesus adalah Tuhan dan layak disembah. Ini dia tahu. Menurut kalian dia tahu. Tapi dia tidak pernah mengajarkan ke orang-orang, itu Tuhan kita loh kita sembah. Bahkan Paulus pun mengatakan, bagi kita hanya ada satu Allah, yaitu Bapa. 1 Korintus 8 nomor 6. Dan hanya satu kurios, yaitu Jauh, Yesus. Mbak. Yang melihat kan para murid dan Thomas ya, bukan Thomas aja di situ. Lah makanya mana ada murid yang mengajarkan untuk menyembah kepada Yesus? Siapa? Sebenarnya Kan mereka kitab-kitab tahu. di luar Thomas banyak juga Mbak kitab-kitab yang menuliskan. Cuman yang merujuk ke dalam kebesaran kekuasaan Roh Kudus dan ketuhanan itu yang diambil sekarang Udah, ini. ini Mbak. terakhir ya. Ini saya enggak masalah doktrin kamu, tapi ini terakhir ya. Nih terakhir nih. Terakhir saya sama ada pendetamu, nih pendetamu loh benar nih. Ya. Nih ya. Ini saya kasih kamu satu ayat. Termasuk istrimu juga, tolong dijawab ini. Ini penting sekali ya. Ini berkaitan dengan neraka ataupun surga. Oke. Tujuan kita Nah, ke surga aja berbeda, Bu. Bukan iya, untuk saya hidup enggak. baru. Itu kita Kristen beda, brother. Karena perbedaan itu kita diskusi. Nah, sekarang saya tunjukkan kamu ayat. Kamu Kan boleh nggak menjelaskannya ingin nanti. harta. Loh, itu urusan kamu. Mudah-mudahan kamu nanti benar-benar nggak dapat harta di surga. Padahal Yesus mengatakan ya, Yesus sendiri mengajarkan bahwa nanti ketika berbuat amal itu akan didapatkan sesuatu, dibalas. Nah, kamu bilang kamu nggak butuh. Semoga nanti kamu nggak dapat apa-apa di akhirat ya, karena kamu nggak mau ya. Di surga kami Nggak. menyembah Tuhan. Iya, nggak apa-apa. Kalau kami nggak mau nyembah-nyembah di dunia udah nyembah-nyembah, di surga nyembah-nyembah terus kekal lagi bosan. Saya aja di kamar aja bosan ya. Lihat ya. Ya kita beda. Kalau masalah tujuan kita beda. Masalahnya apa kamu sampai ke tujuan itu atau enggak? Tunggu dulu kita bahas ini. Bicara ajaran itu pakai data loh brother ya. Jangan pakai apa perasaanmu sendiri. Kalau perasaanmu sendiri itu enggak mewakili. Ya, masalah kamu tujuannya mau ke surga mau naik ojek, mau ke surga mau naik Ferrari, ke surga mau cuma mau nyembah menyanyi-nyanyi sampai selama-lamanya itu urusan kamu, itu bukan urusan saya, ya. Yang namanya surga ya tempat bersenang-senang. Masa di surga di dunia kamu nggak boleh cerai, malah di surga kamu cerai sama istrimu kan lucu. Menikmati dunia bersama-sama istri, mengasihi, mencintailah di surga ternyata sama istrinya nggak tahu lagi, nggak menikah lagi, nggak senang-senang sama istrinya. Nah, Matius pasal 7 nomor 21. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan. Oh iya, kami sama bidadari, bukan sama pesundal. Imbang susah payah, menang apa lagi?
Nih Matius 7:21. Bukan setiap orang yang berseru-seru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Pertanyaan saya, ketika Yesus mengatakan, nggak semua orang yang memanggil Tuhan, Tuhan, masuk kerajaan surga, kata Yesus, tapi yang melakukan kehendak Bapaknya Yesus. Pertanyaan saya, di mana Bapak mengajarkan kamu menyembah Yesus? Silakan. Kebalikannya, justru Yesus yang mengajarkan menyembah Bapak Allah yang di surga. Ya berarti kamu nggak Seperti ngikuti Bapak. Lah, kamu ngikuti Yesus nggak? Nyembah Bapak? Menyembah Bapak, mengikuti Yesus. Lah, sebagai juru Yesus selamat. nggak kamu sembah? Sembah juga, Mbak. Ketika Lah, Yesus nyuruh nyembah Bapak, kamu suruh nyembah yang nyuruh nyembah, kan aneh kamu. Berarti kamu ngingkarin perkataan Yesus. Ya memang orang Kristen itu selalu aneh, harus aneh. Kalau belum aneh, belum orang Kristen namanya. Makanya saudara harus aneh. Nih, bukan setiap orang-orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa. Saya tuh pertanyaannya Gue bukan menjawab ya. nanti Darni ya, saya sama si Timo dulu. Pertanyaannya, di mana Bapak suruh kamu sembah Yesus? Itu kalau nggak ada berarti kamu tidak mengikuti kehendak Bapa. Ya sudah, kamu jangankan kamu dapat apa-apa di surga, kamu aja masuk neraka kok, kata Yesus kok. Karena kamu nggak ngikutin kehendak Bapa. Amin, amin ya Rabbal alamin. Ya Allah, semoga kamu menginginkan apa yang kamu, semoga kamu mendapatkan apa yang kamu inginkan, yaitu ya, semoga kamu mendapatkan apa yang kamu inginkan, yaitu tidak ada apa-apanya di surga. Dan itu pun bukan surga ya, surgamu adalah neraka. Amin, amin, amin. Bagi kami umat Islam, surganya orang Kristen itu neraka. Karena di kamar aja ada makanan aja nih ya, bisa bosan kita. Aku balas dengan doa ya, Bu. Aku balas dengan doa. Ya Tuhan, semoga Ibu Uni boleh kau berkati Tuhan. Boleh kau Anggap kasih aja Siri Pang Sinting. Boleh kau berkati Tuhan. Ih, orang Kristen mulutnya kotor ya. Emang ajarannya sangat hina sekali, nggak pantas untuk diteladanin. Orang Kristen tuh mulutnya kotor loh, nuduh-nuduh orang Sinting loh. Padahal saya sama si Timo bagus-bagus aja Sinting loh. kan bukan kotor. Ini cuma seperti orang Parisi menuduh Balas- Yesus balas dengan ODGJ. kebaikan aja, Bu. Oh, rupanya Gini, mengatakan gini loh, Kasih titik kebaikan ajarin semuanya. aku. Darni diam, Kayak saya mana baik kami loh. orang Kristen Darni diam dulu, mengartikan Darni Al-Quran jangan, kalian? jangan Bisa nggak? tegang dulu Darni. Saya lagi sama Timo. Saya baik loh sama kamu Timo, mendoakan apa yang kamu inginkan. Kan kamu yang menginginkan tidak ada apa-apa di surga toh. Saya kan mengaminkan itu, saya meminta itu. Kecuali saya mendoakan kamu yang jelek. Saya baik kok tadi. Jangan ketika saya mendoakan kamu mendapatkan apa yang kamu inginkan, yaitu tidak ada apa-apanya di surganya itu ya kamu bilang saya jelek. Justru saya mendoakan apa yang kamu mau. Amin ya Rabbal alamin. Insya Allah kau dapat apa yang kau mau. Kau dapat apa yang kau cari. Ada neraka-nerakanya, Bu. Loh, surganya kalian itu ibarat neraka. Kenapa? Neraka itu tempat yang tidak menyenangkan. Surganya kalian kan nggak menyenangkan, tidak ada kesenangan di situ. Sama istri tidak lagi bersama-sama, sama anak tidak lagi bersama-sama, tidak ada makanan enak. Kan neraka bagi kami itu. Menyembah itu menyenangkan bagi kami, Bu. Menyembah itu Iya, menyembah. Soalnya Oke, bedakan Ibu, pertanyaan saya, terbebani kalau memang suatu waktu, terbebani. kalau memang menyembah Tuhan menyenangkan, apakah kamu setiap detik menyembah Tuhan? iya. Oh, hampir, Bu. Iya. Hampir. Ini Hampir kamu setiap saat. menyembah Kalau Tuhan. enggak, Oke, setiap detik apa enggak. nama amalannya? Apa nama liturginya? Menyembah Tuhan setiap hari, setiap detik. Nama amalannya maksudnya enggak setiap Ya, detik, kalau maksudnya saya setiap- jelas hampir saya bilang nih, saya menyembah Tuhan setiap hari 5 kali sehari, namanya sholat. Nah, kamu ngaku, kayak gini loh, kalau cuma klaim doang saya juga bisa. Apa bukti penyembahan kamu Soalnya setiap ada- detik kepada ada- Yesus? Ada saat teduh setiap bangun tidur. Saat teduh Loh, sebelum- katanya setiap detik. Kalau menyenangkan itu dilakukan setiap detik lah, bohong kali. Domba, penipu dalam nama agama. Kan tiba-tiba di kick Tuhan ibunya. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan mengkik ya, ngeri kali bah. Ngeri. Masa Tuhan kamu kerjanya ngeripot orang Timo? Aneh kali Tuhan lu baper banget. Masa katanya si Timo tuannya bekerja? Don tuh bentar dulu Feriano. Kak, mungkin aku jawab. Mungkin aku jawab. Sorry ya. Bentar dulu, saya satu-satu dulu lah Feriano. Ini Aduh si Feriano. Kakak katanya Aduh 5 dulu. kali ya sholatnya. Dalilnya Aduh nih mana orang kak? Ada dalilnya. Nanti saya kasih ya. Nanti aku minta dalil-dalil dalam kitabmu ya. Jangan kau cuma minta dalilku, nanti kau nggak ngasih dalilmu lagi, mencret. Gini, biar lebih jelas, gini Kak. Kan tadi aku jawab, kakak bilang kan tadi sama istrinya jawab ya, yang ayat mana tadi itu yang kakak Ya, bilang. itu Matius 7:21. Bukan setiap orang-orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Nah, mana Bapak pernah berkehendak untuk menyembah Yesus? Kalian menyembah Yesus itu mana kehendak Bapak di situ?
silakan. Oh, sebentar. Gini, di mana ya tadi? Sebentar aku udah catat. Sebentar ya, aku jawab dulu. Berarti di Tuhan lagi. Gampang kalinya menjawabnya itu teman-teman Kristen. Si Gua Darwin juga ini bisa sabaran jawab. banget loh. Seolah-olah Seolah-olah dia apa, merasa Mbak lebih Vivi? hebat daripada orang lain loh. Biarkan orang lain menjawab. Dia juga punya Roh Kudus loh. Nggak kau aja yang punya Roh Kudus loh. Gini Kak, Hargai juga orang lain loh. Saya sharing loh di sini. Gini, Iya, di saat- orang di saat- santai, nggak Iya, tantrum, dia pula yang ganggu. Kakak ini sama suaminya biasa aja. Dia juga bisa menjawab kok, bukannya dia nggak tahu cara menjawab. Oh, Jangan gini. menganggap diri sendiri hebat loh, seolah-olah mewakili orang lain gitu loh. Ya udah. Mau didengarkan aja nggak sopan. Iya sebentar. Jadi gini, waktu itu datanglah merpati itu, mungkin aku lupa ayatnya di mana. Yang penting waktu itu Allah berbicara langsung di hadapan mereka, inilah anak yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Nah di situ mungkin gimana ya, kayak aku bilang pada saat itu ya, aku bilang nih sama orang-orang yang ada di situ, sembahlah akulah Tuhan. Marah nggak mereka? Marah pasti. Makanya Tuhan itu tidak mengungkapkan secara terang-terangan. Tapi ketika waktu itu Filipus bilang, aku mau lihat Allah dong, terus Tuhan Yesus bilang, kenapa kamu bertanya dan mau melihat Allah? Aku sama dengan Allah. Bapa di dalamku dan aku di dalam Bapa. Terus yang kakak tanya tadi mengenai yang kakak bilang kalau misalnya jangan kita masuk surga itu bukan karena nyembah Tuhan. Yang dimaksud dari situ itu, kamu tidak akan masuk surga cuman karena manggil-manggil aku Tuhan. Karena kamu gak ngelakuin kehendak Allah. Berarti di situ bisa menjelaskan kalau kamu manggil aku Tuhan dan kamu melakukan kehendak Allah, kamu bisa masuk surga. Itu sederhananya, aku sederhanakan ya, karena tadi aku udah catat, cuman aku nggak tahu di mana aku catat ayatnya, yang dimana Tuhan Yesus bilang, kenapa kamu mau melihat Bapa? Aku ada di sini. Aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku. Dan mungkin mengenai Farisi tadi yang aku dengar ya, mungkin ya, orang Farisi. Ada ayat yang dimana Tuhan Yesus bilang, aku kan kakaknya bilang kalau misalnya di situ Tuhan Yesus belum ada loh di saat ada orang Farisi. Tapi Tuhan Yesus aja bilang, aku sudah ada bahkan sebelum Abraham ada. Oke, itu yang aku jelaskan. Mungkin kita di sini kan sama-sama belajar ya. Siap. Ya, saya juga belajar kok, sayang. Tenang aja. Oke, Kak. Di sini bukan kita kamu pintar saya pintar, bukan. Kita sama-sama berbagi informasi yang kita pahami gitu kan. Hati-hati di kick Tuhan, Mbak Uni. Kamu jangan kayak gitu. Ntar dulu lah. Jangan gitu, kamu merendahkan Tuhanmu, Timo. Seolah-olah Tuhanmu kerjaannya ngikik-ngikik orang. Jangan gitulah, jelek itu, nggak bagus. Itu tanda itu. Tanda on. Iya. Jadi ya sederhananya Iya, seperti gitu ya, itu Kak. namanya merendahkan Tuhan itu. Seolah Tuhan kerjanya ngikik-ngikik orang gitu. Enggak. Jadi gini ya aku sederhanain aja yang kayak yang tadi kakak bilang kan, berarti kita nggak masuk surga dong dengan dia manggil Tuhan, karena di ayatnya itu Tuhan Yesus nggak bilang jangan panggil aku Tuhan, tapi Tuhan Yesus bilang kamu nggak akan berguna, kamu nggak ada gunanya kalau kamu manggil aku Tuhan, tetapi kamu tidak melakukan kehendak Allahku. Berarti even kita manggil Tuhan Yesus gitu Tuhan, kalau kita tidak melakukan kehendak Allah, kita tidak akan masuk surga. Tapi bisa jadi kita panggil dia tetap panggil Tuhan, tapi ketika kita melakukan kehendak Allah juga, kita tetap masuk surga. Istilahnya lu nggak akan masuk surga kalau lu cuma nyembah Tuhan tapi lu tidak melakukan apa yang dikehendaki gitu istilahnya. Aku sederhanain aja sih. Oke. Ya, gitu Ada 5 sama. poin yang udah aku catat. Ada 4 poin nih. Boleh nggak aku tanggapin ini? Apa? Boleh. Boleh. Ada 4 poin yang udah aku catat. Yang Ya. pertama, kalau seandainya dia ngaku Tuhan, kira-kira orang bakalan marah gitu ya? Iya, karena di Faktanya saat gini loh. Berarti dia sengaja untuk mengatakan dirinya tidak mengaku Tuhan supaya orang nggak marah gitu. enggak juga. Gini, Mbak. Jadi itu nggak masuk ya. Karena apa? Faktanya tanpa mengaku Tuhan pun dia disalib loh ya. Iya. Artinya orang juga marah kok. Dan tidak ada yang menerima dia. Bayangkan ya. Logikanya begini. Saya aja bukan Tuhan. Ini punya analisa ke depan. Kalau saya begini nanti begitu. Namanya rasional. Tiba-tiba Anda bilang, ya nggak mungkin dong Tuhan ngaku sebagai Tuhan. Loh kenapa nggak mungkin? Nanti dia disalibkan. Loh dia nggak ngaku Tuhan aja tetap disalib kok. Enggak, gini. Jadi nggak ada kaitannya mau dia ngaku Tuhan atau nggak Tuhan, tetap dia bakalan disalib. Dia tetap tidak akan diterima, tetap dia akan dituduh. Jadi argumen yang pertama ini nggak ada manfaatnya buat kita. Maksudnya gagal sudah, nggak membantu ketuhanan Yesus sama sekali.
Boleh aku jelasin? Dan ini alasan dari sudut pandang kalian sebagai Kristen. Ya, nggak saya tanggapi aja. Anda nanti silakan bahas. Ya. Jadi yang pertama, yang kedua, sudah ada sebelum Abraham ada. Jadi gini, sister ya, di Islam kami tidak menafikan ini loh. Segala sesuatu itu ada sebelum dunia ada. Maksudnya adalah makhluk manusia itu sudah ada di Lauhul Mahfuz. Contoh, kamu tahu tidak kisah Yeremia sudah dikuduskan Tuhan sebelum dilahirkan? Iya, Tahu nggak di ayat dalam itu? kandungan, yang di dalam kandungan ibunya, Nah, kan? artinya dia sudah ada, keberadaannya sudah ada sebelum dia lahir. Gini. Itu satu. Kemudian, entar dulu, jangan begini dulu. Nanti kamu kamu catat. Kalau bisa kamu catat karena 4 poin yang Oke, kamu sebentar. sampaikan tadi. Nah, Oke. ya, dengan mengatakan bahwa Yeremia itu sudah dikuduskan sebelum dilahirkan, itu fakta bahwa para nabi itu sudah ada ketetapannya sebelum dia lahir. Tuh. Yang selanjutnya, jadi nggak ada masalah dengan Yesus. Dia mengatakan aku sudah ada realitas konkretnya. Memang dia nggak pernah ada sebagai Tuhan sebelum dia lahir, itu fakta. Kalau sebagai utusan dia sudah dituliskan garisannya oleh Tuhan, ditakdirkan, ya saya percaya. Nabi dinubuatkan. Tapi kalau sebelum Yesus lahir ada entitas Tuhan yang bernama Yesus, itu tidak bisa. Itu bohong. Kenapa? Faktanya tidak ada yang bernama kaum Bani Israel menyembah Tuhan yang bernama Yeshua. Bahkan tidak ada yang menyembah firman. Tidak ada. Itu baru muncul kemudian. Nah, kemudian Yesus juga tidak melarang ketika orang memanggil dia Tuhan. Loh, ngapain dia melarang dirinya dipanggil Sayyid atau Kurios? Lagi pula kalau itu logikanya kamu, penyembah berhala, emang berhalanya marah ketika dia disembah? Ada gitu berhala bilang, jangan sembah aku bukan Tuhan. Nggak ada. Ketika penyembah Dewa Jupiter, emang Dewa Jupiter bilang jangan sembah aku? Nggak ada, tetap disembah. Jadi itu pun tidak menjadi dasar yang make sense untuk dalil penuhanan Yesus. Kemudian dipanggil Tuhan tapi lakukan kehendak. Matius yang 7 tadi 21. Bukan setiap orang memanggil kepadaku Kurios. Kamu tahu tidak, Kurios ini bukan istilah untuk God atau pencipta, tapi untuk pemilik dan penguasa. Faktanya, pemilik keledai yang diambil oleh Yesus itu juga dipanggil Kurios. Tahu? Tahu ayatnya? Tahu nggak dalilnya itu? Karena saya nggak pendeta, saya nggak tahu. Nah ini nih, ini karena kamu nggak pendeta, saya yang sudah belajar ini ngasih tahu sama kamu ya, sebagai mudah-mudahan jadi perbandingan buat kamu nanti. Nah ini saya kasih tunjuk ke kamu arti kurios itu apa, dan kurios itu bukan cuma dipanggilkan ke Yesus nih. Kamu buka Lukas 19 nomor 33. Nah ini kita tunjukin, saya tunjukin data ya. Nah nih Lukas 19:33. Ketika mereka melepaskan keledai itu, berkatalah orang yang empunya. Nah, kenapa LAI tidak menerjemahkan ini menjadi Tuhan? Padahal kata yang sama digunakan juga adalah kata kurios. Nih, kurios. Yang artinya adalah Tuhan. Nah, kenapa kalian menuhankan Yesus? Itu karena ada hiperkorek. Nih, saya kasih kamu data lagi deh. Kalau saya itu enggak bisa, saya dilarang di agama saya kalau berbicara tuh pakai pendapat pribadi, sister. Karena yang namanya kita beragama itu ya bicara agama ya pakai data. Nah, saya kasih kamu data. Kenapa kalian menuhankan Yesus? Itu ada di dalam buku ini. Kalau kamu punya bukunya, nih, tolong kamu cari buku ini. Saya enggak punya buku ini. Ya, satu Alkitab ragam terjemahan kumpulan makalah seminar. Ini dalam rangka HUT Emas Lembaga Alkitab Indonesia, ya. Nah, di dalam buku ini ada di footnote-nya ya. Saya lupa foto halamannya kemarin. Menurut Profesor Dr. Ajianto SG, kata Tuhan sebenarnya muncul sebagai ucapan hiperkorek dari kata Tuhan. Ucapan keliru, sayang. Jadi keliru dari huruf H dalam TWHN. Satu bentuk penulisan yang kurang lazim dari kata Tuhan. Ditambahkan huruf H-nya. Karena katanya TWN. Dalam ejaan Arab Melayu, penulisan yang sesuai dengan kaidah ialah TWN. TWN, Tuan. Huruf W di situ mewakili bunyi U, Tuan. Dalam silaba penultima yang terbuka, ini kaidah standar. Jadi kata Tuhan itu kata yang tidak standar. Huruf H dalam TWHN itu sebetulnya upaya dalam penulisan prastandar. Ditambahkan kemudian.
Seolah-olah membedakan antara Tuhan yang adalah bos, sayyid, pemilik, penguasa dengan pencipta. Makanya masuk ke dalam kamus KBBI, menjadi pencipta yang tidak diciptakan. Tapi yang kalian pakai itu adalah kata kurios, di mana itu digunakan juga kepada Petrus, kepada pemilik keledai yang di banyak. Kalau majikan dalam Matius 6:24 juga dipanggil kurios kok. Banyak, sister. Inilah kenapa bahayanya memaknai sebuah pernyataan dari terjemahan. Karena terjemahannya belum tentu tepat. Nah, ketika kalian mengeluarkan makna dari Thomas yang terkejut melihat Yesus, apakah Thomas pernah menjelaskan bahwa pada waktu dia memanggil ya Tuhanku, ya Kurios, ya Theos, maknanya dia mengatakan Yesus Kurios dan Theos? Kalian tidak bisa mengetahui itu kecuali Thomas yang jelaskan, karena itu adalah perilaku dari Thomas. Tapi ketika kalian melihat gestur, ini sama kayak gini nanti. Saya lihat seorang laki-laki tua keluar dari hotel dengan anak muda. Ya udah, karena otaknya kotor langsung menilai, wah itu lagi open BO. Tahu-tahu ternyata dia pemilik hotel dengan anaknya. Jadi kalau kita melihat dari sudut pandang kita bisa berbeda penafsiran nanti. Wah, saya lihat dia kaget. Terus dia atau saya lihat ada seorang ibu lagi menampar seorang laki-laki. Wah, kurang ajar nih ibu. Masa orang ngapa-ngapain ditampar? Ternyata dia dikagetkan, refleks dia nampar. Orangnya melihat dari sisi jauh, wah ibu ini kurang ajar nih. Dia nampar orang. Padahal yang tahu apa yang terjadi pada saat itu adalah si ibu dan si orang tersebut. Maka kalau ingin mendapatkan makna, merujuklah kepada orang yang mengalami hal tersebut. Kalau Islam jelas, apapun yang kami tahu itu Nabi Muhammad yang ngajarkan. Itu kenapa ada hadis. Tapi kalau tentang Yesus yang dituhankan, itu tidak pernah ditunjukkan gestur dan perilakunya oleh murid-murid Yesus. Contoh, ketika dia ditangkap saja, itu murid-murid kabur loh. Logikanya kalau ada yang tahu dia Tuhan, kamu sama polisi aja kalau ada penjahat kamu kabur nggak? Enggak. Saya sama polisi kok nggak takut, apalagi kalau jalan sama Tuhan. Masa takut? Nanti aku jelasin. Iya, terus. Nah, tuh. Lanjut ketika dia bangkit dari kematian. Yesus itu mengingatkan kepada Thomas loh. Hei, saya ini nih daging loh dan tulang loh. Saya ini bukan roh loh. Artinya dia menunjukkan bahwa dia utuh sebagai manusia. Tar, Uni, sebelum ditunjukkan dagingnya itu kepada muridnya, kan muridnya kaget itu waktu lihat Yesus bangkit, betul? Bukan lihat Yesus bangkit. Gini, kan yang lihat Yesus bangkit nggak ada. Tidak ada satupun orang yang melihat kebangkitan Yesus. Ya, Yesus itu tiba-tiba hadir kepada teman-temannya, sementara teman-temannya menganggap bahwa yang mati di tiang salib itu adalah Yesus. Jadi itu masih multitafsir nanti. Cuman gereja dan Kristen menganggap bahwa doktrinnya begini-begini. Sementara kalau kita lihat realnya, Thomas itu menganggap Yesus itu mati. Dan dia tidak melihat kematian Thomas karena dia kabur. Semua muridnya kan kabur. Dugaan mereka Yesus itu mati. Tiba-tiba hadir di hadapan dia dengan keadaan sehat. Walaupun dengan bekas luka. Kak, udah pertanyaannya itu aja atau masih ada? Ya itu sih sebenarnya. Kalau yang tadi itu kan saya membuat konstruksi berpikir yang berbeda terkait tentang statement-statement Adinda tadi, terkait Yesus nggak marah ke orang, dia takut orang marah panggil Tuhan, itu nggak make sense. Itu kan asumsi kalian tentang Yesusnya, padahal yang tahu sebenarnya kan Yesus. Kemudian sudah ada sebelum Abraham ada itu juga Yeremia sudah ada. Kemudian jangan panggil aku Tuhan, ya namanya berhala disembah nggak pernah melarang. Kemudian makanya saya katakan itu kita dapat dari Tuhan. Bagaimana kita bisa menjalankan sesuatu tanpa Tuhan ajarkan ke kita. Maka itu kenapa dalil yang sangat eksplisit ini dalam Matius 7:21 tadi mengatakan yang masuk ke dalam kerajaan surga itu adalah yang mengikuti kehendak Allah Bapa. Nah, kalau umat Kristiani dikatakan mengikuti kehendak Allah Bapa, itu tidak bisa. Kenapa? Karena kalian adalah orang yang membatalkan hukum Taurat dalam Efesus pasal 2 nomor 15. Bahkan Yesus sendiri mengatakan, jangan menyangka aku meniadakan hukum Taurat, tapi aku datang menggenapinya. Tapi faktanya, coba saya tanya, jujur saja saya tanya. Apakah Anda melakukan 600 misfot yang dilakukan oleh orang Yahudi? Kalau untuk melakukan sepenuhnya itu dengan keterbatasan saya belum bisa ngelakuin. Sebenarnya kalau dibilang belum bisa ngelakuin, memang kalian nggak ngelakuin lagi. Karena 600 misfot itu yang adalah seremonial itu kayak mata ganti mata, itu tidak dilakukan.
Karena memang sudah batal di Efesus 2:15. Menariknya adalah yang membatalkan ini bukan Yesus, padahal tokoh sentral dari kekristenan adalah Yesus. Tapi yang membatalkan adalah orang yang mengaku bertemu Yesus setelah Yesus naik ke surga dalam bentuk yang bukan manusia. Padahal Yesus selalu berkata, anak manusia naik ke surga, anak manusia duduk samping Bapa. Dia mengatakan dia anak manusia. Anak manusia itu ya bukan cuma roh ya, dengan wujud manusianya. Tapi ketika Paulus mengaku bertemu Yesus, itu bukan wujud manusia. Bahkan di yang anehnya lagi, indikator bahwa ada sesuatu yang lain dengan ajaran Paulus, kalau Anda lihat ya, dalam Kisah Para Rasul pasal ke-22 itu bertentangan dengan Kisah Para Rasul pasal 9. Di Kisah Para Rasul pasal 22, di antara keduanya Paulus mengatakan, orang yang bersama aku melihat tapi tidak mendengar. Tapi di ayat lain dikatakan mendengar tapi tidak melihat. Nah, artinya ketika yang membatalkan hukum Taurat ini adalah orang yang dipanggil Farisi. Karena Paulus orang Farisi. Padahal Yesus sebelum naik ke surga mengatakan kepada muridnya, hati-hati dengan ragi Farisi. Apa itu? Hati-hati dengan kemunafikan orang Farisi. Penyesat itu akan datang seperti domba padahal dia serigala. Domba maksudnya dia mengaku pengikut Yesus. Jadi konteks penyesat dan nabi palsu dalam ajaran Kristen, kalau kita rujuk, itu adalah orang yang mengaku pengikut Yesus. Karena dia dikatakan domba padahal dia serigala. Serigala berbulu domba. Yesus mengatakan seperti itu. Nah, jadi bukan orang di luar Kristen gitu. Nah, mungkin gini aja deh, biar mengkerucut. Ya, mungkin biar mengkerucut kita, ya, saya kasih pertanyaan aja supaya yang itu dijawab. Nanti yang tadi boleh di reaction, tapi yang dijawab yang ini aja. Nah, jawaban saya adalah gini. Pertanyaan saya adalah, siapa Yesus menurut Yesus? Nah, itu pertanyaan saya. Oke. Mungkin aku reaksi yang pertama dulu kali ya. Kenapa Tuhan Yesus tuh nggak mengaku secara langsung, tapi dia ngomong ya, istilahnya gini. Sebentar, aku jelasin dulu. Di Markus 14 ayat 61 itu dijelaskan ketika Yesus dihadapkan pada Mahkamah Agung ditanya oleh imam besar, apakah dia Mesias, anak Allah yang terpuji, Yesus berkata, akulah dia. Ini adalah pengakuan Yesus sebagai Mesias yang diurapi, yang dimiliki oleh otoritas ilahi ya kan. Sama ini Kak, mungkin ini kali ya, waktu yang lebih jelas. Ketika Filipus meminta untuk melihat Bapa, Yesus menjawab, sudah begitu lama aku bersama-sama dengan kamu Filipus dan engkau tidak mengenal aku. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Itu ya, mungkin Tuhan Yesus mengaku, mungkin dia nggak minta pujilah aku. Dia mengaku dia punya otoritas yang sama dengan Bapa, yang dimana dia ketika kamu melihat aku, berarti kamu melihat Bapa, karena Bapa ada di dalamku dan aku ada di dalam Bapa. Itu yang pertama. Kenapa Tuhan Yesus tidak mengaku secara terang-terangan padahal dia tetap disalibkan meskipun dia tidak mengaku? Pertama gini, Tuhan Yesus itu nggak datang terus minta mau langsung yaudah gue Tuhan, lu mau bunuh gue silakan, enggak. Tuhan Yesus datang ke sini untuk menebus dosa manusia, yang dimana firman itu telah menjadi manusia, yang dengan adanya mungkin rangkaian-rangkaian yang udah Tuhan ciptakan. Yang pertama, Tuhan itu kan Maha Esa ya, dia punya planning dan rangkaian dia sendiri yang aku mungkin nggak bisa kegambarin karena aku ini manusia yang terbatas. Pertama itu, jadi dia udah menentukan nih pada saat nanti setelah aku melakukan menyebarkan firman, setelah Tuhan Yesus menyebarkan firman, dia akan disalibkan dan itu sudah ditetapkan, maka dia akan lakukan itu. Gini loh, pertama, kalau misalnya sebelum pada waktunya, kan ada tuh Tuhan Yesus bilang ini belum waktuku. Dia beberapa kali sebut ini belum waktuku. Jadi ketika dia bilang aku Tuhan dan dia dibunuh saat itu, berarti yang Tuhan bilang ini belum waktuku itu tidak tergenapi. Itu yang pertama. Terus apalagi tadi pertanyaannya yang itu aku jelasin kenapa Tuhan Yesus tidak terang-terangan, tapi dia bilang ke Filipus, Filipus, mengapa engkau tidak mengenal aku? Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Itu yang pertama. Dia menyatakan kalau dia telah melihat Bapa juga karena Bapa ada di dalam aku dan aku ada di dalam Bapa, ya kan? Oke, itu yang tanggapan untuk yang pertama kali ya. Sama tanggapan yang kedua, ini aku pakai artikel yang dimana tidak ada sebutan Theos kepada Paulus, dan Paulus yang menyatakan panggilan favoritnya itu kepada Tuhan Yesus itu Theos. Ini ada artikelnya, artikel luar aku ambil ya, mungkin kalau Wikipedia mungkin ada yang diedit biar jelas mana tadi artikelnya. Ini itu dari Ministry International Journal for Pastor, yang dimana di sini tuh dijelasin juga kalau misalnya ini mana tadi yang nggak aku tandain sih. Oh ini dia. Paul's favorite design of Jesus was curious or Lord. It has been calculated that. Di sini tuh dijelasin kalau Paulus itu nggak menyebut dirinya curious. Aku nggak tahu, mungkin apakah ada data kalau misalnya
Paulus dipanggil Kurios, tapi yang pasti di sini di artikel ini dijelasin kalau Paulus itu nyebut Tuhan itu Kurios, Lord, panggilan favoritnya kepada Tuhan. Dan di sini pada gereja mula-mula itu di sini the sign of Jesus in the early cross had deeper significant than the little Kurios. Jadi pada gereja mula-mula Tuhan Yesus lebih dari julukan Kurios dan Lord, ya church, ya itulah intinya. Ini tuh udah aku jelasin mungkin ya, karena aku nggak bisa lebih dalam, aku nggak belajar teologi, aku ngambil dari Nggak apa-apa, nggak apa-apa artikel, dan sayang, aku nggak udah lihat dari apa-apa. beberapa artikel Nggak yang apa-apa. mungkin sama Ini itu bisa lagi. jadi kamu nanti semakin dalam pemahamanmu tentang agamamu sendiri sejak kamu masuk di Komal ini loh. Biasanya begitu. Kita kalau terlibat diskusi sekali tentang agama, kita akan tidak puas dengan pengetahuan kita. Apalagi kalau kita lihat ada orang yang ternyata kok tahu sesuatu yang nggak kita tahu. Itu saya dulu begitu. Jadi hikmah kamu naik ke sini bisa jadi kamu makin belajar menjadi seorang Kristen yang sesuai dengan kitab kamu kan. Jadi diskusi kita ini bukan melulu saya ingin kamu kenal Islam, enggak juga. Bisa jadi saya menemani kamu untuk belajar dan bahkan kamu betul-betul menjadi Kristen yang alkitabiah karena denominasi Kristen itu ribuan loh. Iya. Dan ayat Alkitab tadi ada yang bilang Paulus ayat mungkin ya itulah murid Anies bilang ada ayatnya yang mengatakan ya Tuhan maka sembahlah dia, siapa yang menyembah dia akan diberkati. Itu gini, aku jelasin juga sederhana kali ya, semoga penjelasan aku bisa dimengerti. Tadi kan gimana yang kakak bilang Tuhan Yesus nggak bilang dia Tuhan sebegitu besarnya Tuhan, dia cuma menggambarkan kayak aku Bapa. Itu yang pertama aku jelasin, yang dia bilang aku Bapa, kalau kamu lihat Bapa kamu sudah melihat Bapa, ketika kamu lihat aku itu kenapa dia tidak menjelaskan secara terang-terangan, karena ada waktunya kapan dia harus disalibkan. Memang itu sudah ditakdirkan sejak awal karena firman itu telah menjadi manusia. Dan kemudian di saat orang lain dan kakak bilang gimana nih orang-orang yang kenal Yesus ini bilang dialah Tuhan. Ada coba tadi ayatnya di mana ya? Sederhanain kayak yang aku jelaskan tadi. Karena Kenapa suaranya jadi ini, Dek? Kenapa suaranya kayak di dalam akuarium gitu? Ada kipas sorry. ya? Aku letakin. Enggak, yang pasti yang kakak pertanyakan yang aku jawab itu aja sih yang bisa kak. Sama yang tadi Teos itu aja aku sebenarnya baru belajar. Mudah-mudahan dan aku ketemu beberapa artikel. Siap. Mudah-mudahan tanggapan saya ini menambah wawasanmu karena saya ini adalah orang yang berusaha mengambil knowledge dan mentransfernya kembali. Itu yang disebut dengan diskusi akademik dan diskusi yang transfer knowledge ya. Niat saya baiknya begitu sama kamu. Bukan berarti saya mau kamu jadi Islam. Enggak. Kenapa? Syarat Islam itu berbalik dan berakal. Kalau belum selesai dengan akal itu tidak akan bisa jadi Islam. Nah, saya jelaskan ya. Ini saya berhak menjelaskan karena saya belajar lama. Dan saya menjelaskannya bukan menggunakan persepsi pribadi tapi menggunakan data. Kita masuk ke ranah anak Allah dan Mesias, oke? Dua diksi ini yang tadi kamu sebutkan di awal. Kamu tahu tidak? Mesias itu di dalam perjanjian lama tidak hanya diberikan untuk Yesus, tahu? Enggak. Di ayat mana ya? Oke, nih saya kasih kamu datanya. Mesias itu dalam bahasa Indonesianya artinya diurapi. Maka kalau ada yang diurapi maka dia adalah Mesias karena dia dipilih. Kalau kita lihat di dalam kitab Keluaran pasal 29 nomor 7, sesudah itu kuambilkan minyak urapan dan kau tuang di atas kepalanya dan kau urapilah dia. Ini merujuk kepada Harun. Harun loh ya. Bahasa aslinya apa? Mari kita lihat. Mesias. Ini kata Mesias, asal kata dari Mesias. Ya, diurapi. Kalau juru selamat Mosia. Dan by the way juga bukan Yesus satu-satunya Mosia atau juru selamat dalam kitab perjanjian lama. Dari kata Yasha. Saya nggak tahu, ini lupa saya kalau kata Mesias ini akar katanya apa. Tapi kalau kata akar kata ya Mosia itu Yasha. Artinya juru selamat, penyelamat atau tukang menyelamatkan lah. Nah, jadi yang diurapi dalam perjanjian lama itu sudah banyak. Atau yang dikatakan Mesias itu sudah banyak. Kamu boleh konfirmasi. Catat omongan saya, konfirmasi sama pendeta. Kalau pendetanya bilang enggak, hadapi saya. Karena pendeta itu akan berhadapan dengan pendeta lain.
Ini tidak dibantah oleh para pendeta, ya. Kamu cari pendeta yang hebat lah. Artinya Mesiah ini bukan hanya untuk Yesus. Harun Mesiah, Daud Mesiah, karena dia diurapi. Musa mengambil minyak urapan lalu diurapinya lah kemah suci. Kemah suci pun Mesiah. Nih, mari kita lihat. Kalau kita bicara tentang kata Mesiah ya, term atau arti dari kata Mesiah itu diurapi dan mengurapi. Nih, Musa mengambil minyak urapan lalu diurapinya. Apa akar katanya? Akar katanya mari kita lihat. Imamat pasal 18:10 ya. Imamat 8:10. Kita lihat di sini. Imamat 8:10. Mana ini? Nah, ya. Nah, lalu kita lihat di sini. Saya pembuktian dengan teks asli ya. Nah, ini masah menggunakan akar kata yang sama. Mesiah. Ya, mengurapi, diurapi, kau urapilah. Ini dia. Jadi bukan cuma Yesus yang Mesiah, sayang. Nah, sekarang kita merujuk ke anak Allah. Yesus mengaku anak Allah. Kalau anak Allah sesuai dengan arti dalam Bible, saya sepakat. Karena by the way, anak Allah itu bukan orang yang melampaui segala sesuatu dan bahkan menjadi setara dengan Tuhan. Karena saya tunjukkan sama kamu, banyak anak Allah dalam Bible. Kejadian pasal 6 nomor 2. Maka anak-anak Allah itu melihat bahwa anak-anak perempuan manusia itu cantik-cantik. Nah, anak-anak Allah. Berarti kalau Yesus mengaku anak Allah, ya anak-anak Allah itu udah ada. Nih, ketika anak-anak Allah menghampiri anak-anak perempuan, nah emang ada makhluk lain selain manusia? Apa ini malaikat nikah sama perempuan yang adalah manusia? Nah, bahkan dalam kitab kamu, dalam kitab Perjanjian Baru, anak Allah itu artinya adalah orang yang membawa damai. Makanya kalian mengaku sebagai anak Allah kan? Nah, jadi kalau Yesus sebagai ciptaan Tuhan, sebagai seorang utusan yang mengabdi kepada Tuhan, dan dia membawa damai, dan itu disebut dengan anak Allah, umat Islam setuju semua lah. Tapi masalahnya, tolong kamu carikan artikel manapun, jurnal ilmiah, pendapat pendeta yang paling hebat sekalipun, bahkan yang gelarnya profesor doktor, bahkan seperti Pak Yonatan Purnomo, tolong carikan kepada saya. Kalau nggak ada jangan sekarang, nggak apa-apa. Tunjukkan kepada saya anak Allah yang artinya adalah Allah. Nah, Sebentar, aku jelasin ya. nanti satu. Ada 3 poin saya catat tadi. Nah itu ya, saya sudah selesai nih Mesiah dengan anak Allah. Oke, clear nih. Saya centang nih yang saya tanggapi dari omongan kamu tadi. Yang kedua, barang siapa melihat aku maka melihat Bapa. Artinya kalau melihat Yesus berarti melihat Bapa, betul? Berarti Bapa manusia. Tidak. Nah, kalau Yesus mengatakan aku dan Bapa satu, sebenarnya itu bukan hal yang aneh. Kalau Anda baca ayat selanjutnya, ya. Kenapa? Karena memang kata-kata seperti itu bukan berarti Yesus itu adalah Allah. Karena Yesus juga berkata, dan aku tidak ada lagi di dalam dunia, tetapi mereka masih ada di dalam dunia. Dan aku datang kepadamu ya Bapa yang kudus, peliharalah mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu, sama seperti kita. Jadi ketika Yesus berkata aku dan Bapa satu, masa dia mau mengatakan juga mereka itu sama seperti mereka? Emang udah banyak Tuhan nanti nih. Jadikanlah mereka satu, sama seperti kita. Kapan Yesus berkata aku dan Bapa satu? Yaitu dia, sama seperti kita. Bapa dan Yesus satu. Dia minta murid-murid jadi satu. Apakah mereka itu adalah sama-sama Tuhan? Kan enggak. Boleh tahu, sorry Kak, di ayat mana? Nih, Yohanes 17 nomor 11. Jadi Yesus tuh meminta supaya mereka murid-muridnya satu. Sama seperti Bapa dan Anak satu. Bukan berarti minta murid-muridnya jadi Tuhan loh. Atau meminta supaya muridnya semua menyatu menjadi satu. Jadi muridnya 12 tunggal kan nggak mungkin muridnya 12 tunggal. Nah, jadi orang yang, mohon maaf ya, Anda adalah orang cerdas. Saya merasakan itu. Dan suami, mohon maaf ya, saya entah kenapa, saya menangkap hal-hal yang positif dari Anda. Bukan berarti saya mau membandingkan Anda dengan suami Anda. No, saya juga respect dengan suami Anda. Tapi entah kenapa,
Anda adalah orang yang saya yakin memiliki penalaran yang normal, sehat. Ya, jadi kenapa saya bisa berkata seperti itu? Karena feel seseorang itu akan dia rasakan dengan lawan bicaranya itu tuh ada, itu intuisi namanya itu ya. Itu nggak bisa dijuantakan walaupun saya bisa menunjukkan nih. Dalam hal ini, di sini Yesus sudah dengan jelas-jelas mengatakan satu seperti kita. Dan Yesus memang mengatakan aku dan Bapa satu. Konsekuensi mengatakan bahwa melihat Yesus sama dengan melihat Bapa itu sama konsekuensinya dengan mengatakan Bapa adalah manusia. Karena apa yang dilihat itu adalah full manusia. Maka kalau dikatakan melihat Yesus sama dengan melihat Bapa, fix Bapa manusia. Itu yang diimani oleh siapa adikku? Mikana. Kamu coba cari Mikana deh. Mikana itu sepakat dia. Yang manusia itu adalah Bapa. Jadi yang mati di tiang salib ya manusia yang Bapa. Yang lahir di dunia adalah manusia yang Bapa. Itu disebut dengan aliran monarki modalism atau aliran dari Sabellius yang disebut dengan oneness. Ada sekarang Jesus only. Ada sekarang bahkan yang ekstrim itu Jesus only. Ekstrimnya lagi tuh kalau kita lihat sistematika ininya ya, pemisahannya tuh ya Marcionisme, dan mereka dianggap oleh Tritunggal mayoritas itu adalah bidat. Ya silakan, kamu boleh aja menjadi oneness. Ya kamu ikut Mikana, tapi masalahnya gereja Mikana itu gereja yang gak jelas. Karena oneness ini masih dikatakan bidat. Dengan mengatakan nah itu ya, itu dari saya. Pertama saya bahas Mesia. Nah, terkait tentang Paulus ini satu materi diskusi kalau saya tidak bisa menjelaskan Paulus dalam waktu durasi menanggapi itu, tidak bisa. Saya mau kamu ada waktu sama saya membahas lebih dalam Paulus, dan saya rela kamu bahas Nabi Muhammad dan tunjukkan bahwa Nabi palsu menurut Bible adalah merujuk kepada Nabi Muhammad. Tolong tunjukkan bukti-buktinya. Nggak tahu. Nah, karena gini, saya bisa tunjukkan. Saya bisa menjawab, menunjukkan indikator bahwa Nabi palsu menurut Yesus itu merujuk kepada Paulus. Disclaim ya, saya bisa tunjukkan bukti. Nanti kesimpulannya Anda yang ambil, bukan saya. Itu kalau diskusi itu kan kita kan argumen ini kan by data, by pembuktian. Nanti konklusinya di akhir. Nah, saya mengklaim saya mampu menunjukkan bukti bahwa yang dimaksud Yesus Nabi palsu adalah Paulus. Temanya nanti kita bahas, jangan sekarang karena kita bahas tentang anak Allah dan juga Mesias gitu. Silakan Sister Adindaku. Oke, tadi Mesia dulu ya. Oke. Ini aku ada artikelnya yang dimana tadi mana sih artikelnya? Julukan Mesia Kristus dalam Alkitab merujuk pada orang yang diurapi oleh Allah. Itu ada di Good. Bang Fandi, diem dulu, host. Host, diem, host. Diem, host. Mesia itu kan pada umumnya sih sebenarnya ya aku jawab dengan sepengetahuanku. Pada umumnya kalau kita panggil Mesia itu ke Tuhan Yesus. Aku nggak tahu kalau misalnya ada Mesia ke yang lain. Cuman gini. Dajjal pun masih. Iya, tapi gini. Kebanyakan itu kan Tuhan Yesus itu ngejelasin kalau misalnya aku sama dengan Bapa, yang dimana tadi itu kakak bilang Tuhan Yesus bilang seperti kita sama murid-muridnya, Tuhan Yesus bilang kita adalah satu, yang dimana tuh gini kak, kalau misalnya satu yang dimaksud itu satu apa dulu, kayak aku dan suamiku, kami itu satu dalam hubungan pernikahan, ya kan, kalau mereka satu di dalam hubungannya sebagai guru dan murid. Dan antara Bapa dan Tuhan Yesus satu, yang dimana tadi yang kakak bilang itu hakikat itu sama dengan haki, yang dari bahasa Arab ya kan, yang itu hak. Aku gambar contohnya aja sih sebenarnya, nggak dari tubuh gini. Hak itu hak sama tinggi, yang dimana Presiden Indonesia sama Presiden Amerika sama Presiden Australia itu berbeda mungkin ya. Emang berbeda tugas dan tujuan, tapi hak mereka sebagai presiden, jabatan mereka sebagai presiden itu sama, itulah sama hakikat. Itu yang pertama. Terus yang masalah sebutan Mesia, Tuhan Yesus nggak cuma disebut sebagai juru selamat doang, tapi Tuhan Yesus beberapa kali disuruh buat ayat Alkitab menyuruh bilang di mana tadi, di Roma tadi kayaknya ya. Roma 10 ayat 9 itu dimana berbunyi, jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, kamu akan diselamatkan. Itu yang pertama. Aduh, apa nih?
sorry. Ah, itu kan ada. Jadi julukan Tuhan Yesus itu nggak cuma Mesia, yang dimana dia julukannya di Alkitab juga itu sebagai Tuhan, dan yang percaya di dalam hati bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, kamu akan diselamatkan. Tuh, yang hubungan tadi, yang kita satu itu kayak aku udah jelasin. Kalau di Kristen, ini aku bilang di Kristen ya. Kalau di Kristen itu aku dan suamiku itu satu. Satu dalam hubungan kami berdua, suami istri. Satu di dalam hubungan Tuhan Yesus dan Allah. Itu satu. Itu kan. Kakak pertanyakan, Tuhan Yesus kan bilang kalau aku dan Bapa itu satu. Tapi kan ada banyak ayat Alkitab yang mengatakan kalau aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku. Itu. Terus gini, mungkin aku ada yang mau aku tanggapin sih Kak, sama masalah ini tadi aku belum jawab. Yang Kakak bilang siapa tadi yang dia udah udah ada sebelum di rahimnya selain Tuhan Yesus yang Kakak bilang Yeremia. itu? Yeremia. Dijelasin. Melkisedek, Yeremia. Nah, Tuhan bilang, aku sudah mengenal engkau sebelum kamu ada di rahim ibumu. Jadi kita memang sebagai manusia. Aku telah menguduskan engkau, bukan? Iya. Coba lihat. Ini intinya gitulah, sebelum kamu ada di rahim ibumu ya kan. Intinya Sebelum dilahirkan. Ya, sebelum ada di rahim ibumu sih sebenarnya. Jadi gini Kak, kalau kepercayaan orang Kristen ya, mungkin ada beberapa artikel yang menjelaskan, mungkin dari kepercayaan kami, tidak tahu kepercayaan yang lain. Kami diciptakan sebelum masuk ke rahim kita udah dikenal. Tapi kan waktu saya mau masuk ke rahim ibu saya itu jauh sebelum adanya Abraham. Jauh banget. Saya belum ada sebelum Abraham ada, karena saya diciptakan pada saat saya akan dihembuskan nafas. Saya dibentuk dulu dari tanah, saya diberikan nafas, diciptakan ke rahim ibu saya. Tuhan sudah mengenal saya. Tapi kalau sebelum Abraham ada, saya belum ada, karena saya itu diciptakan sebelum. Ini misalnya besok nih, atau lusa nih, atau minggu depan, ibu saya mau ngelahirin saya diciptakan dulu, dihembuskan nafasnya, dimasukkan ke rahim ibu saya, gitu. Karena gini, sebenarnya kalau kita logikain ya, saya logikain aja sebenarnya. Kalau misalnya Tuhan udah mengenal kita jauh sebelum Abraham ada, berarti Tuhan udah nyiptain manusia yang jutaan ini semuanya itu sebelum Abraham ada dong, ya kan? Intinya gitulah, sederhana sih logikanya. Aku bisa, kalau misalnya lebih kompleks lagi aku nggak, itulah kesanggupanku. Oke. Enggak masalah. Itu kan dogma yang ditanamkan kepada Anda dan cara Anda memahami kitab suci Anda. Cuman karena saya membaca kitab Anda dengan akal sehat, bukan dengan doktrin agama, doktrin gereja atau pendeta, maka tentu ujilah setiap apa yang saya sampaikan dengan akal Anda, karena saya bicara pakai akal, gitu. Tapi kalau menurut Anda yang saya sampaikan itu sesuatu yang tidak make sense, ya bantah. Itu kenapa kita diskusi, bukan? Oke, ada 4 poin yang saya catat di sini. Mesia anak Allah. Dan Anda bilang ya menurut kami ya Mesia itu adalah Yesus. It's okay, nggak apa-apa. Saya sepakat kalau dia bergelar Mesia. Nggak ada. Tidak ada satupun umat Islam yang menafikan gelar Mesia buat dia. Karena Mesia itu artinya diurapi. Diurapi itu apa sih artinya? Kalau kita lihat itu kebanyakan diurapi adalah orang yang dipilih. Sesuatu yang dipilih dan disucikan. Kurang lebih seperti itulah. Nah, saya sudah buktikan bahwa yang bergelar Mesia itu bukan cuma Yesus. Dan ketika Yesus mengatakan dirinya Mesia, kita sepakat. Masalahnya tidak pernah dalam tradisi agama Samawi. Sebelum doktrin Kristen muncul mengatakan Mesia itu adalah Tuhan, tidak ada pernah gelar Mesia itu diberikan kepada pencipta, Dinda. Tapi kepada makhluk banyak. Kok tiba-tiba di Kristen Mesia jadi gelar pencipta, kan lucu. Ya mau gimana lagi? Yuk, tawa yuk. Tahu aja, gak apa-apa, yuk. Sementara tidak pernah ada dalam tradisi agama Samawi, tepatnya dalam literasi keyahudian, tidak pernah ada gelar Mesia itu merujuk kepada gelar Sang Pencipta. Nah itu dulu, silakan direnungkan ini. Yang kedua, kesetaraan. Anda bilang tadi bapak dengan anak setara. Wah, ini berarti bertentangan dengan beberapa ayat yang akan saya tampilkan nih. Pertama, kamu telah mendengar bahwa aku telah berkata kepadamu, aku pergi tetapi aku datang kembali padamu. Sekiranya kamu mengasihi aku, kamu tentu akan bersukacita karena aku pergi kepada Bapakku. Sebab Bapa lebih besar daripada aku. Saya nggak tahu kesetaraan di mana ya. Yang selanjutnya, ketika ada anak Salome, seorang wanita bernama Salome meminta supaya nanti di surga Yesus bisa mengatur tempat duduk untuk anaknya. Apa jawab Yesus? Yesus berkata kepada mereka, cawanku memang akan kamu minum, tetapi hal duduk di sebelah kananku atau di sebelah kiriku, aku tak berhak
memberikannya. Aku tak berhak memberikannya. Itu akan diberikan kepada orang-orang bagi siapa Bapakku telah menyediakannya. Bagaimana mungkin Anda katakan bahwa mereka punya kesetaraan dalam hak? Orang Yesus tidak berhak tapi Bapak berhak. Ya kan? Lagi-lagi Yesus mengatakan dalam Yohanes pasal 12 nomor 44. Ini Matius ya, apa Yohanes ini? Tetapi Yesus berseru katanya, barang siapa percaya kepadaku, ia bukan percaya kepada aku, tetapi kepada Dia yang telah mengutus aku. Ingat, Yesus diutus sementara Dia Bapa itu pengutus. Bagaimana mungkin dikatakan nih? Saya katakan ya, apakah sama yang mengutus dengan yang diutus? Kan itu menjadi pertanyaan kemudian. Nah, ini contohnya, datanya ya. Ya, kamu pernah mendengarkan perumpamaan tukang periuk, periuk bukan tukang periuk? Nah, ini saya kasih kamu data dalam Bible. Yesus itu berbicara menggunakan perumpamaan. Ya, nanti saya ajak kamu merenung nanti. Ya, bagaimana mungkin tukang periuk itu adalah periuk? Bentar. Lupa saya ayatnya itu. Nah, periuk itu kan ciptaan dari tukang periuk. Yesus mengajarkan bahwa pencipta itu bukan ciptaan. Tuh. Nah, sementara Yesus itu bisa saya buktikan 2 ayat Tesalonika dan juga Wahyu, dia adalah ciptaan. Nah, tapi kalian katakan setara. Tahu tidak konsep kesetaraan ini muncul kapan sih? Coba lihat sejarah kekristenan. Konsep, nanti kamu cari dalil ini dong. Oh, siapa namanya? Nama istrinya Timo ini siapa? Desi ya. Nah, Desi, nanti kamu coba cari sejarah doktrin homoousius. Itu kapan munculnya? Nah, nanti kamu akan menemukan itu. Kapan pertama sekali? 325 Masehi. Nah, artinya untuk memahami bahwa Yesus setara dengan Bapa itu tidak muncul dari pengajaran Yesus, karena banyak ayat yang sudah saya tunjukkan bahwa Yesus tidak pernah menyetarakan dirinya dengan Bapa. Tapi konsep itu, homoousius itu, kesetaraan atau kesamaan hakikatnya Bapa dengan anak itu muncul di Konsili Nikea. Kamu tahu tidak konsili itu artinya apa? Menyamakan pandangan, merumuskan konsensus yang akan diambil nanti. Makanya Arius itu kalah. Yeremia 18 ayat 6 ya. Yeremia 18 ayat 6 ya. Nah, dan ini satu ayat yang sering saya bawa ini, Yesaya pasal 3 ayat 10 nih, bentar ya. Nah, ini ayat sangat menarik yang harus kamu renung. Catat semua ayat yang saya kasih ya. Nih. Mungkin Kak, saya mau nyatat dulu nih yang tukang periuk itu Ya. ada ya. Saya mau baca Yeremia dulu. kayaknya. Yesaya. Coba nanti saya cari. Coba kamu kalau di Google Nggak coba tahu. cari. Ya nanti Tukang enggak, periuk. sebenarnya bisa di ini kan, tidak mungkin tukang periuk adalah periuk, kurang lebih seperti itu, tidaklah sama. Roma 93 enggak tahu, bukan itu. Diksinya di situ diajarkan bahwa yang membuat periuk itu bukanlah periuk. Sama seperti kami mengatakan Yeremia itu, cipta Yeremia ya, 12. pencipta itu bukanlah ciptaan, itu poinnya. Ya, itu kan itu kan kita bisa lihat. Nah, ini kamu baca Yesaya pasal 43 ayat 10 nih. Kita masuk ke esensi Tuhan nanti. Ini penting sekali buat kamu supaya kamu tahu esensi Allah Bapa itu seperti apa sih. Nah, jadi dalam Yesaya pasal 43 ayat 10 ini, Tuhannya Bani Israel itu memfirmankan tentang esensi dirinya. Kamu inilah saksi-saksiku. Demikianlah firman Tuhan, Yod Hevafe ya. Dan hambaku yang telah kupilih. Supaya kamu tahu dan percaya kepadaku dan mengerti bahwa aku tetap Dia. Tidak berubah. Sebelum aku tidak ada Allah dibentuk, dan sesudah aku tidak akan ada lagi. Ingat ya, sebelum aku, kata dia, tidak ada Allah dibentuk. Sesudah aku tidak akan ada lagi. Tiba-tiba ada Allah yang berbentuk. Bentuknya manusia. Nah, sekarang saya tanya, apakah Tuhannya Bani Israel sedang mengingkari dirinya sendiri? Tiba-tiba muncul Tuhan yang dibentuk dalam kandungan, Dari itu ayat berbentuk mana? manusia. Yesaya Berapa? 43 ayat 10. Yesaya 43 ayat 10. Ya. Bahkan lebih lagi, dalam kitab Perjanjian Lama, Allah itu bukanlah manusia. Ini kita bicara esensi Tuhan Perjanjian Lama dulu ya. Bilangan 23 nomor 19. Tidak ada yang dapat melihat wajah Tuhan bisa hidup. Maka konsep teofani yang diusung oleh orang Kristen itu gagal.
Kenapa? Kalau ada orang yang pernah melihat wajah Tuhan tapi hidup, berarti Tuhan berbohong. Masa Tuhan berbohong? Jadi saya sebenarnya pengen satu materi esensi Allah Bapa, esensi Yesus. Yesus itu tidak pernah mengaku sebagai entitas lain kecuali anak manusia. Selalu berkata anak manusia, anak manusia. Tiba-tiba kalian bilang dia adalah Tuhan. Dia mengatakan dirinya adalah anak manusia berkali-kali. Anak manusia lahir, anak manusia bangkit, anak manusia naik. Allah bukanlah manusia. Sehingga ia berdusta. Kenapa? Karena yang sifatnya manusia itu berdusta. Kalau Yesus 100% manusia, fik dia berdusta. Karena Tuhannya Bani Israel mengatakan manusia itu punya sifat berdusta. Kalau dia 100% manusia, ya harus berdusta. Dia harus bisa berdusta. Harus pernah berdusta. Kalau enggak dia bukan manusia lah. Nah, Allah bukanlah manusia. Sehingga ia berdusta. Bukan anak manusia. Tapi Yesus berkali-kali mengatakan anak manusia, anak manusia. Nah, dan sebenarnya kalau itu ya di Bilangan 23 nomor 19. Nah, itu esensi Tuhannya Bani Israel. Sekarang mari kita lihat esensi Yesus. Pernyataan Yesus tentang dirinya. Anak manusia berkali-kali dia katakan. Bahkan ya, antikristus itu siapa sih? Nah, aku sambil catat poin-poin materi aku catat supaya nanti bisa dijadikan satu materi. Coba, Anda ada Bible nggak di samping Anda? 2 Yohanes pasal 1 nomor 7. Coba dibuka. 2 Yohanes Pasal 1 nomor 7, dicatat semua ayat-ayat ini. Nanti tanyakan sama pendeta. Nah, coba perhatikan ini. 2 Yohanes pasal 1 nomor 7. Sebab banyak penyesat telah muncul dan pergi ke seluruh dunia, yang tidak mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia. Sebagai manusia. Itu adalah si penyesat dan antikristus. Sebagai manusia loh, bukan sebagai Tuhan loh. Sebagai manusia dia datang. Berarti kalau ada yang bilang Yesus datang sebagai Tuhan, berarti antikristus dong. Ya, kita kembali ke ayat 2 Yohanes pasal 1 nomor 7 aja. Dalam makna apa ya? Ingat ya, kesalahan berpikir di sini adalah Tuhan yang pencipta yang tidak diciptakan loh. Karena kalau kata kurios, dia kurios. Karena manusia itu ya kurios. Manusia itu kurios loh. Karena pemilik keledai dipanggil kurios. Raja-raja dipanggil kurios ada loh. Kaisar dipanggil kurios ada loh. Ya, kalau nggak salah dalam Kisah Para Rasul pasal 16 ayat 16 nih. Saya sudah kumpulkan ayatnya, cuman karena hilang-hilang di sini nih ya. Ya, ini terakhir dari saya. Kisah Para Rasul pasal 16 nomor 16. Saya buktikan kalau kurios itu bukan panggilan untuk pencipta langit dan bumi. Nah, Kisah Para Rasul. Ini nih. Di Kisah Para Rasul 25:26 itu raja. 25:26 pasal 25 nomor 26. Nih ya, kita tunjukkan di sini nih. Kita pakai bahasa asli ya. Tetapi tidak apa-apa, yang pasti yang harus kutulis kepada kaisar, ya. Kita lihat di sini. Kaisar itu pakai kata apa? Nih. Aduh, lelet nih. Nah, yang dipakai kata apa? Kurios. Jadi kata kurios itu bukan panggilan untuk dewa, karena panggilan untuk dewa itu adalah Theos, God, ilah. Kalau kata-kata Sayyid itu tidak masalah. Nah, jadi ketika esensi Tuhan Perjanjian Lama mengatakan dia bukan manusia, tidak ada Tuhan ilah yang terbentuk setelah dia ataupun sebelum dia. Bahkan dikatakan tidak ada yang dapat melihat wajah Tuhan bisa dapat hidup. Dan dikatakan Yesus itu esensinya manusia. Bahkan antikristus yang tidak mengakui dia manusia, dia mengaku sebagai anak manusia. Kenapa orang lain yang mendefinisikan dia dengan hal yang berbeda? Makanya pertanyaan Uni tadi kepada adindaku adalah, siapa Yesus menurut dirinya? Masa Anda lebih kenal siapa Yesus daripada Yesus sendiri? Ketika Yesus tidak memperkenalkan dirinya seperti apa yang dia tahu tentang dirinya, kok kita mengatakan dia seperti yang dia tidak sampaikan? Saya tidak pernah mengaku kepada Anda bahwa saya tidak pernah mengatakan bahwa saya istri Pak Jokowi. Jadi, apakah saya istri Pak Jokowi? Ya enggak. Loh, bisa jadi kan saya istri Pak Jokowi nggak perlu ngaku-ngaku. Iya, kalau orang bertanya saya bilang nggak saya istri Pak Jokowi. Ya pastilah. Berapa kali itu murid Yesus bertanya tentang Yesus? Ada dia mengaku bahwa dia pencipta langit dan bumi. Dia kata anak manusia, anak manusia. Bahkan tentang keselamatan pun guru yang baik. Apa kata Yesus? Jangan kau katakan aku baik. Masa pencipta langit dan bumi nggak baik? Nih, Yesus masa ini kan kontradiksi dengan esensi Tuhan. Nih, guru yang baik,
Mengapa kau katakan aku baik, katanya. Ini bukan perkataan saya loh. Dalam Lukas pasal 18 nomor 19, coba buka. Catat deh. Jadi ini esensi Yesus nih. Jadi saya lebih percaya siapa Yesus daripada seperti yang diucapkan, daripada apa yang kalian ucapkan tentang Yesus. Apalagi kalian gak bawa data. Jawab Yesus, mengapa kau katakan aku baik? Tak seorang pun baik. Dia orang bukan? Orang. Tak seorang pun yang baik selain daripada Allah saja. Belum lagi dia katakan, jangan memanggil Bapa di muka bumi ini, karena Bapamu hanya satu, dia yang di surga. Lah dia ada di bumi waktu itu. Nih dalilnya. Nih, jangan panggil siapapun Bapa di bumi ini. Taruhlah kalian umat Kristen punya dua dalil yang tidak eksplisit, implisit untuk menuhankan Yesus, seperti Bapa, aku dan Bapa satu, yang bisa saya bantah. Saya bawa dalil 10 yang gak bisa kalian bantah. Masa saya lebih salah daripada kalian? Kan lucu. Kalian bawa 3 dalil menuhankan Yesus, dalilnya pun ambigu, dalilnya pun tidak eksplisit, implisit dijadikan eksplisit. Saya dalilnya eksplisit. Masa saya lebih salah? 10 lagi dalilnya. Terakhir. Ya nanti saya jawab. Ya nanti dijawab sama istri Anda dulu. Nih. Kamu ditanya apa? Ya udah tanya lah. Dan janganlah kamu menyebut siapapun Bapak di bumi ini, padahal dia lagi di bumi tuh. Karena hanya satu Bapakmu, yaitu dia yang di surga. Dia merujuk kepada sesuatu yang ada di surga. Kalau seandainya dia dipanggil Bapak, kalian mengingkari perkataan dia. Dia larang loh, jangan panggil siapapun Bapak di bumi ini. Nah berarti apakah dia dipanggil Bapak? Ya enggak. Nah, kurang lebih seperti itulah. Silakan tanggapi boleh, bertanya boleh. Silakan antara Timo dan istrinya sama Desi. Mau nambahin pertanyaan Bu. Mungkin boleh. kata Kak Gem singkat saja. Pertanyaannya, Yesus kan pernah berkata tidak ada keselamatan melainkan melaluiku. Yang kedua, Yesus ada berkata tentang roh kebenaran yang akan datang, Ibu. Bisa dibantu jawab, Ibu, supaya lebih tercerahkan. Boleh ya, Desi? Desi mau nanggapin dulu atau mau jelasin dulu yang Uni pahami, yang Uni pelajari? Biar aku selesai kali ya mungkin. Oke. Nanti ya Timo ya. Ini Uni catat ya. Ini Uni catat. Silakan Desi. Mungkin aku jawab singkat aja ya, Bu. Nanti ini aja sih tanggapanku. Yang pertama tadi kan Ibu bilang mana Tuhan Yesus bilang kalau misalnya dia menciptakan, memang Tuhan Yesus nggak bilang, tapi di sini Yohanes 1 ayat 1 sampai 3, pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Dia ada di mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia dan tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Yang dimana kita tahu juga firman itu telah menjadi manusia. Di sini juga dijelaskan firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Dia ada di mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia dan tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Ini balik lagi ke bahasan yang tadi, yang dimana Tuhan Yesus bilang aku ada sebelum Abraham ada. Karena dia yang jadi yang firman yang telah menjadi manusia itu. Oke, itu yang pertama. Sama mungkin coba sebentar yang aku tanggapin lagi sedikit aja kali ya. Soalnya aku ada kerjaan juga sampai aku mau ngomong. Dimana Tuhan Yesus menciptakan langit dan bumi, kan itu tadi. Terus kalau yang kakak bilang tadi, yang mana sih yang kisah para rasul 25 ayat 26 itu aku pelajarin dulu, mungkin aku jelasin nanti ya, aku pelajarin dulu. Sama ini Kak, aku mau jelasin sih sebenarnya. Selain pakai, kayak kakak bilang kan kita tuh harus pakai logika untuk baca ayat Alkitab. Kalau di kami tuh ada istilahnya kita bisa pakai logika, tapi kita harus dituntun sama Roh Kudus. Jadi biasanya ya, kalau aku ya, nggak tahu mungkin teman-teman yang lain juga belajar Alkitab. Kalau aku udah pasti, kalau mau baca Alkitab aku minta tuntunan Roh Kudus dulu untuk aku mengerti. Jadi nggak cuma secara logika dan melalui artikel, karena aku benar-benar terbatas sih sebenarnya sama Alkitab ini. Walaupun aku belajar Alkitab, aku masih selalu belajar, tapi aku minta tuntunan Roh Kudus. Jadi kalau kami pribadi nggak dari nggak apa-apa. Nggak ada korban doktrin. Kan Tuhan Yesus ngejelasin. Nggak apa-apa, nanti kita jelasin arti doktrin apa. Setelah pergi ke surga, aku akan mengirimkanmu Roh Kudus yang akan menuntunmu. Jadi gini,
aku nggak bisa nih bilang Roh Kudus itu doktrin, karena emang itu udah diciptakan adanya untuk, maksudnya udah ada untuk menolong aku untuk membaca firman. Jadi kalau misalnya ini doktrin, aku nggak belajar doktrin. Jujur aja kalau di gereja aku mendengar penjelasan dari pendeta itu nggak sepenuhnya aku dengarkan, karena aku belajar pribadi. Aku belajar dari artikel juga sama kayak kakak, by data juga. Cuman aku nggak ngumpulin artikel-artikelnya. Kalau aku cari lagi aku mungkin bisa, tapi nanti kalau misalnya kakak minta data, aku cari ada beberapa data yang aku punya. Itu sih kalau doktrin enggak, karena aku kalau kalian bilang ini karena pendeta ini dan segala macam enggak. Aku full Ya. kebanyakan itu baca Alkitab terus sih. Dan aku minta tuntunan Roh Kudus sama seperti yang Tuhan Yesus suruh untuk nyuruh aku kalau kamu biar Roh Kudus yang nuntun aku, apalagi untuk pemahaman mengenai firman Tuhan itu ada ayat Alkitabnya kok. Sama yang mana tadi? Kisah Para Rasul 25 tadi aku mau pelajarin dulu biar lebih jelas, biar nggak salah. Good, itu keren banget. Saya Itu respect. apa tadi lagi pertanyaannya kak? Ya siapa Yesus menurut Yesus sih kalau pertanyaannya lainnya kan saya menanggapi penjelasannya Desi. Oke. Saya menyanggah Desi dengan ayat lain gitu kan. Jadi seharusnya kan yang ditanggapi itu adalah ayat-ayat yang saya usung sebenarnya seharusnya. Tapi Desi tidak menanggapi ayat-ayat tersebut, tapi memberikan pemahaman baru dari pemahaman Desi sebagai orang Kristen. Itu yang disebut dengan doktrin. Doktrin itu adalah sebuah pengajaran yang dianggap benar. Nah, itu lebih luas maknanya dari dogma. Dogma itu lebih ke sudut pandang seseorang. Ya, kamu juga bisa dikatakan dogma karena itu pendapat pribadi, bukan ayat yang kamu bawa ke saya. Kalau saya kan membantah kamu dengan dalil. Ayat saya tunjukkan, ini loh. Yesus mengatakan Bapa lebih besar daripada aku dan bla 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 segala macam. Artinya saya tidak membawa opini pribadi. Sementara kamu membawa opini pribadi dan itu dogma namanya. Opini yang dianggap benar. Zaman dulu di zaman kegelapan, dogma itu tidak boleh dibuktikan. Itu kenapa Galileo, Hipatia itu mati semua. Gara-gara mereka punya pendapat yang bertentangan dengan Bible. Nah, itu kenapa tendensi kepada kata dogma dan doktrin itu negatif. Karena zaman dulu orang-orang yang sudah terdoktrin kayak dogma infalibilitas Katolik, di mana magisterium itu tidak pernah salah, maka itu kan tidak boleh diuji, berarti tetap diterima benar. Dalam Islam tidak begitu. Islam katakan dzalikal kitabul la raiba fi. Al-Qur'an Allah bilang ini kitab nggak ada keraguan. Tapi kata Allah ya buktikan. Kalau ada keraguan berarti salah. Ini yang disebut dengan informasi kebenaran disampaikan di awal tapi disuruh buktikan. Kalau dogma dan doktrin, informasi kebenaran itu tidak boleh dibuktikan, harus diterima, imani. Dan ini kenapa kata terdoktrin, umat dogmatis itu negatif. Seolah-olah kita terkungkung dari pendapat orang lain yang dianggap benar. Kenapa negatif? Karena tidak boleh ada critical thinking di situ. Sementara kita di sekolah-sekolah ngajarin anak untuk critical thinking. Al-Quran beda. Al-Quran kasih info, dibangun critical thinking dari perintah Al-Quran sendiri. Afala yataqilun, apa kalian tidak berakal? Afala yatadabbaru, apa kalian tidak observasi? Afala yatafakur, apa kalian tidak berpikir? Jadi Al-Quran itu dia kasih statement, tapi statement itu dia suruh untuk uji, bahkan dia challenge tuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in kuntum fi raibim mimma nazalna ala abdina fa'tu bi suratin min misli. Kalau kalian ragu dengan ayat ini, buat semisal, panggil semua penguasa-penguasa dan pelindung kalian syuhada akum. Tapi kata Allah apa? Fa illam taf'alu, enggak akan bisa. Kalau seandainya tidak ada yang bisa menggagalkan Al-Quran, berarti dia benar. Karena kebenaran itu statement yang tak terbantahkan, yang relate dengan realitas. Tapi kalau dikatakan menurut saya itu dogma. Karena menurut saya, bukan menurut Bible. Kalau menurut Bible namanya Alkitabiah. Saya Alkitabiah, adindaku dogmatis. Enggak masalah, tapi tendensiusnya kalau sekarang itu dogmatis itu negatif. Karena kita enggak punya critical thinking. Ya, nah, jadi gini, enggak masalah. Saya adalah orang yang ketika ada orang jujur dengan keimanannya, Tuhanmu manusia. Bukan, lah itu Yesus ngaku anak manusia. Ya udah Tuhan saya manusia. Selesai diskusi sama saya. Saya tidak harus paksa. Tuhan itu nggak boleh manusia loh. Nggak bisa. Kalau dia mengakui bahwa Tuhan itu manusia, ya sudah. Itu namanya toleransi, membiarkan, tolerir. Nah, tapi masalahnya di sini adalah kenapa kita berdiskusi? Karena statement di awal teman-teman Kristen kebanyakan dibantah di statement kedua. Contoh, Yesus Tuhan bukan? Iya. Manusia bukan? Iya. Tuhan manusia bukan? Bukan. Nah, kan kepret namanya. Makanya Uni sering berantem sama oten-oten yang begini. Tapi kalau kamu bilang,
Saya masih belajar Uni, saya masih sikapi ini dalam pemahaman saya begini. Oh nggak apa-apa, itu pemahaman kamu. Ya nggak apa-apa, nggak masalah. Tapi saya berikan ide dan gagasan. Ide saya ini loh. Nah, menurut kamu mana yang lebih patut sebagai manusia berakal sehat? Ide dan gagasan saya atau ide dan gagasan kamu? Makanya saya bilang tadi, kamu kasih saya 3 ayat atau 5 ayat menuhankan Yesus. Saya bawa 10 ayat yang tak terbantahkan. Dan masa saya salah? Ayatnya lebih banyak saya. Kan begitu. Jadi itulah kenapa kita diskusi. Bukan mengajak kamu jadi Islam, tapi menemani kamu membangun critical thinking. The religion of Jesus was Islam. Because with Allah, there is only one religion. He says, Inna ad-dina inda Allahi al-Islam.